Ternyata dalam Islam, tidak semua pembunuhan langsung dihukum qisas. Ada hukum sumpah 50 kali dan diyat yang berlaku bila bukti belum pasti. Ini penjelasan fikihnya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Wa idza qatarana bid'ah wad dami lawthun yaqa'u bihi fin nafsi sidqul mudda'i. Halafal mudda'i khamsina yaminan wastahaqqad diyata. Apabila dalam tuntutan darah atau pembunuhan terdapat tanda-tanda atau bukti kuat yang membuat tuduhan si penuntut dianggap benar, maka penuntut bersumpah 50 kali dan berhak mendapatkan diyat atau tebusan darah. Wa illam yakun hunaka lawthun fal yaminu 'alal mudda'a alaihi. Namun jika tidak ada bukti kuat, maka sumpah dilakukan oleh pihak yang dituduh atau terdakwa. Wa 'ala qatilin nafsil muharramati kafaratun idqun raqabatin mu'minatin salimatin minal ujubil mudirrati. Wa illam yajid fasyiyamu syahraini mutatabi'ain. Dan bagi orang yang membunuh jiwa yang diharamkan tanpa hak, wajib baginya membayar kafarah, yaitu memerdekakan budak mukmin yang bebas dari cacat yang membahayakan. Jika tidak mampu, maka ia wajib berpuasa 2 bulan berturut-turut. Pengertian lawthun. Lawthun berarti indikasi kuat atau bukti tidak langsung yang menunjukkan kebenaran tuduhan seseorang dalam kasus pembunuhan. Misalnya ditemukan darah korban di pakaian tertuduh. Ada kesaksian sebagian orang yang melihat pertengkaran keras antara keduanya sebelum pembunuhan, atau adanya kebencian dan permusuhan lama yang diketahui dalam fikih. Lawthun tidak sampai derajat bukti qat'i atau pasti, tapi cukup kuat untuk menimbulkan dugaan yang sah menurut syariat. Sumpah 50 kali. Jika terdapat lawthun, maka si penuntut bersumpah 50 kali dengan nama Allah bahwa orang yang dia tuduh memang benar pelaku pembunuhan. Setelah itu, ia berhak atas dia dari pihak tertuduh, bukan qisas, karena belum ada bukti pasti. Tujuannya agar kebenaran terjaga tanpa mengabaikan hak keluarga korban. Bila tidak ada lawthun, jika tidak ditemukan indikasi kuat sama sekali, maka beban sumpah berpindah kepada pihak tertuduh. Ia bersumpah bahwa ia tidak melakukan pembunuhan, maka ia terbebas dari dia. Hal ini berdasarkan kaidah, bukti harus dibawa oleh penuduh dan sumpah menjadi hak orang yang mengingkari. Yang keempat, kafarat pembunuhan. Orang yang membunuh tanpa hak, baik sengaja maupun tidak sengaja, tetap menanggung dosa besar dan kafarat, yaitu memerdekakan budak mukmin yang sehat dari cacat berat. Hikmahnya, karena ia telah menghilangkan nyawa, maka tebusannya adalah menghidupkan jiwa orang lain dengan membebaskan manusia dari perbudakan. Jika tidak mampu, maka wajib berpuasa 2 bulan berturut-turut tanpa jeda. Jika terputus tanpa uzur, harus diulang dari awal. Dalilnya terdapat dalam Quran surah An-Nisa ayat 92. Wa man qatala mu'minan khata'an fa tahriru raqabatin mu'minatin. Faman lam yajid fa syiyamu syahraini mutatabi'ain. Barang siapa membunuh seseorang mukmin karena kesalahan, maka wajib baginya memerdekakan seorang budak mukmin. Jika tidak mampu, maka berpuasa 2 bulan berturut-turut. Hikmah hukum ini menjaga hak manusia agar tidak mudah dilanggar, menegakkan keadilan sosial dan moral antara korban dan pelaku, mengajarkan tanggung jawab moral bagi siapapun yang menyebabkan kematian meski tidak disengaja, mengganti qisas dengan diyat dan kafarat ketika bukti tidak sempurna agar hukum tetap adil dan manusiawi. Contoh kasus yang pertama adanya lawthun. Seorang pria bernama Ahmad ditemukan tewas di dekat kebun. Beberapa saksi melihat Sa'id bertengkar keras dengan Ahmad pada sore hari sebelumnya, dan darah korban ditemukan di pakaian Sa'id. Meskipun tidak ada saksi langsung yang melihat pembunuhan, bukti-bukti tersebut menimbulkan dugaan kuat bahwa Sa'id adalah pelakunya. Maka keluarga Ahmad boleh bersumpah 50 kali bahwa Sa'id benar pembunuhnya. Setelah sumpah, mereka berhak menuntut diyat dari Sa'id tanpa qisas karena bukti belum mencapai tingkat pasti. Kasus yang kedua, tidak ada lawthun. Dalam kasus lain, seorang pemuda dituduh membunuh karena kebetulan berada di sekitar lokasi kejadian. Namun tidak ada bukti, tidak ada saksi, dan tidak ada hubungan permusuhan sebelumnya. Dalam hal ini tidak terdapat lawthun, sehingga sumpah diberikan kepada terdakwa untuk menolak tuduhan. Jika ia bersumpah bahwa ia tidak melakukannya, maka ia terbebas dari tanggungan. Kasus yang ketiga, pembunuhan tidak sengaja. Seorang pengendara mobil menabrak orang hingga meninggal dunia tanpa sengaja.
Maka menurut hukum Islam, pelaku tidak dikenai qisas, namun tetap wajib menunaikan kafarat. Jika mampu memerdekakan budak mukmin, pada masa sekarang diganti dengan nilai setara, misalkan sedekah besar. Jika tidak, berpuasa 2 bulan berturut-turut sebagai bentuk penebusan dosa. Wallahu a'lam bishawab.